Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat walafiat ya. Kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, hasil yang sangat tidak memuaskan kita dapatkan ketika bertandang ke Australia, dimana kita kalah telak dengan skor 5-1, dimana 3 gol terjadi di babak pertama ya, 3 gol yang sangat cepat. Kemudian setelah itu di babak kedua terjadi juga 3 gol, 1 untuk Indonesia, 2 untuk Australia, dan dua-duanya dari corner kick ya. Oke, gue bisa breakdown ya sedikit ya tentang pertandingan ini. Jadi sebenarnya kita mendapat momentum di 15 menit pertama ya, dimana kita bisa ngepres Australia dengan 2-3 orang dengan sangat solid. Solid itu dalam artian apa? Solid itu artian tidak ada celah untuk Australia melakukan transisi positif ke depan. Tidak ada celah sama sekali. Dimana kita ngepres 2-3 orang di depan Australia dengan sangat baik. Bahkan berkali-kali bola itu tidak bisa lewat lapangan tengah gitu ya. Australia itu benar-benar dikurung gitu. Sampai kita mendapat momen penalti dan Kevin Dix sayangnya gagal mengeksekusi penalti. Itu merubah dinamika pertandingan. Dimana pemain-pemain yang awalnya off the ball-nya itu sangat baik, perlahan-lahan mulai mungkin dalam tanda kutip terkena mental ya. Dalam tanda kutip terkena mental. Jadi saat terkena mental tuh off the ball-nya udah mulai berantakan. Kemudian organisasi yang tadinya dijalankan dengan sangat baik di 15 menit pertama menjadi berantakan sekali. Mainnya udah ancur-ancuran. Dan kelihatan yang paling hilang ya, yang paling hilang setelah 15 menit pertama itu Kevin Dix, Tom Haye, dan Nathan Joaon. 3 pemain itu yang paling hilang setelah momen Kevin Dix ini gagal penalti. Kevin Dix berkali-kali bermainnya panik ya, tidak sesuai dengan kualitasnya. Begitupun Tom Haye berkali-kali panik. Passingnya banyak yang tidak nyampe. Nathan Joaon ya. Nathan Joaon kita sudah tahu sendiri isunya. Dia ini selalu telat dalam merespon situasi. Dan itu udah penyakit Nathan Joaon semenjak game pertama menghadapi Arab Saudi ya, di Arab. Itu udah penyakit Nathan Joaon dari lama. Dan ada momen Nathan Joaon mengambil sembarangan pemain Australia di kotak penalti. Itu merubah sekali dimensi permainan. Jadi kegagalan penalti dari Kevin Dix ditambah Australia mendapatkan penalti dan masuk. Itu membuat dimensi berubah. Dan sisanya adalah kekalahan. Sisanya tidak ada yang bisa di breakdown lagi. Kenapa? Karena Indonesia mainnya sudah lost sekali. Tom Haye mengclearance bola ke belakang sehingga terjadilah gol kedua untuk Australia ya. Kemudian gol ketiga juga. Gol ketiga itu adalah kesalahan Nathan Joaon yang tidak menutup Irfan dengan baik. Dia tidak melihat situasi ya. Dia terlalu terpaku dengan bola sehingga Dixon Irfan kosong. Dan akhirnya menceploskan gol ketiga. Sisanya menurut gue adalah sudah hilang. Indonesia ini sudah hilang dari permainan. Di babak kedua sempat ada warna baru, Eliano Reinders masuk. Eliano Reinders masuk tapi hanya 10 menit keadaan berubah. Di mana Indonesia sempat mengontrol permainan, 10 menit berubah, tapi setelah itu loss lagi. Terus Hilgers cedera, Sandy Walsh cedera. Ini menambah buruk keadaan. Jadi begitu. Ya ini yang sudah ditakutkan oleh semua supporter ya teman-teman. Ini ditakutkan semua supporter. Kenapa ini ditakutkan? Karena ritme permainan yang sudah dibangun oleh Sintayong dari awal. Ini kan harus diulangi lagi oleh Kluivert ritmenya. Dan terbukti di pertandingan kali ini komunikasi hancur. Berantakan sekali komunikasi. Pemain kebanyakan tidak banyak yang bisa dilakukan. Komunikasi tidak banyak yang bisa dilakukan.
Semuanya tuh mainnya awur-awuran aja, asal buang bola, asal buang bola, asal buang bola. Gol yang kita ciptakan pun adalah skill dari Ole Romani sendiri. Kan itu bola Kevin Dix sebenarnya buruk sekali itu, tapi dikontrol oleh Romani dengan sangat baik sehingga terciptalah gol untuk Indonesia. Itu murni kualitas Ole Romani, dan memang di pertandingan ini hanya Ole Romani yang bermainnya itu eksepsional gitu ya. Nggak ada 10 pemain lainnya hancur mainnya. Bahkan Eliano masuk memberikan sedikit warna, tapi ya sekali lagi itu tidak memberikan nilai tambah dalam permainan timnas karena sisanya hancur sekali. Marcelino tidak kelihatan, Tom Hayen, Nathan sangat tidak kelihatan. Di sisi belakang, Itzes, Hilgers ini tidak seirama dalam bertahan. Siapa yang mengambil, siapa yang zona defense ini nggak kelihatan komunikasinya. Justru Itzes ini kelihatan sama Rido ya. Lebih kelihatan sama Rido secara komunikasi, di mana Rido ini biasanya mengambil, Itzes yang biasanya menutup area. Tapi ini Hilgers sama Itzes ini tidak seirama bertahannya, di mana dua-duanya kelihatan kebanyakan Itzes dan Hilgers ini menutup area dua-duanya, sehingga tidak melihat pemain yang datang dari lini kedua. Jadi ya ini adalah PR sekali, terutama untuk melawan Bahrain. Gue jujur tetap optimis melawan Bahrain kita bisa menang. Tetapi kemungkinan besar akan terjadi perombakan dalam skuad ini. Kemungkinan mungkin yang masih bertahan ya, itu cuma Itzes, Haye, sama Romani. Mungkin ya, Itzes, Haye, Romani, Verdong mungkin ya. Dan kalau di kanannya Sandy Walsh masih belum ada, berarti Kevin Dix. Mungkin 5 ini yang masih dipertahankan. Sisanya gue rasa udah harus diganti sih. Hilgers cedera, mungkin bisa diganti Rido, Verdong, Dean James nggak kelihatan, mungkin bisa masuk lagi Ragnar Oratmangun ya. Di situ Ragnar masuk lagi. Kemudian di tengahnya Tom Haye mungkin akan ditunjang sama Pelupesi atau Ivar Jenner ya. Bukan lagi Nathan ya. Kemudian di depannya bukan lagi Marcelino yang main gitu ya. Muncul wajah baru. Gue harap Eliano main lagi sih dari awal ya. Karena Eliano ini kelihatan secara ketenangan terutama. Eliano ini tetap tenang meskipun dalam tekanan yang luar biasa. Ini adalah pengalaman sekali lagi ya. Ini adalah pengalaman. Dan kelihatan memang ritme yang sudah dibuat oleh Sintayong, di mana Sintayong ini kan hampir selalu berhasil menjalankan pola 3 back. Ya. Ibaratnya menghadapi Cina itu cuma kesalahan kecil lah dari Sintayong, di mana itu kan kesalahan Shane Patinama kan. Makanya terjadi gol China gitu. Tapi murni di pertandingan ini organisasi berantakan setelah penalti kita yang gagal dan penalti Australia yang masuk. Itu murni kegagalan sisanya. Sisanya adalah kegagalan. Masih ada 1 pertandingan lagi dan chance kita ke Piala Dunia masih ada, teman-teman. Kalau kita berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina di sisa pertandingan, maka kita bisa mensecure peringkat 3 dan 4. Ya, karena Bahrain dan Cina adalah rival utama kita. Ya, rival utama kita yang bisa kita kalahkan. Australia ini posisinya ada di atas kita dan kita harus akui secara kematangan kita masih kalah jauh dari Australia. Kita masih kalah jauh dari Australia. Tapi segala hal bisa terjadi, teman-teman. Segala hal bisa terjadi. Ini murni bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan non teknis menurut gua, kebanyakannya. Dan ini karena kalau secara kualitas kita sebenarnya menang-menang aja dari Australia, tapi ini udah murni karena ketidakberuntungan ditambah misorganisasi yang terjadi setelahnya yang membuat loss semuanya. Mentalnya udah kalah gitu. Mentalnya udah kalah setelah 20 menit lah. Setelah 20 menit itu mentalnya sudah kalah. Jadi 70 menit itu asal-asalan banget gitu. Kayak gitu. Dari pertandingan menghadapi Australia tadi gitu ya. Oke, masih ada berapa hari, 5 hari melawan Bahrain. Semoga ini bisa diatasi. Ayo Erick Thohir masuk lagi ke ruang ganti ya. Karena ini kayaknya Erick Thohir dan Pak Patrick Kluivert bakal habis sih dirujak sama netizen. Dan gue juga nggak bisa menyalahkan karena ini sudah diwanti-wanti. Kenapa Sintayong diganti di tengah jalan? Kenapa tidak menunggu bulan Juni? Karena kalau menunggu bulan Juni kan reset semuanya tuh. Nah, Kluivert punya waktu lebih banyak untuk membuild timnya. Tapi kan ini terlalu mendadak dan terlalu ceroboh. Jadi we'll see ya. Di pertandingan lawan Bahrain nanti apa yang akan terjadi. Oke, itu aja. Bye.